Guys, pernah gak sih kamu lihat iklan rumah cicilan cuma 3 jutaan? Terus kamu pikir, wah gila nih, rumah sekeren ini cicilannya cuma 3 jutaan doang. Terus pas chat marketingnya di WhatsApp, ini beneran cicilannya 3 jutaan? And marketingnya jawab, iya kak, nah survei lokasi dulu aja kak. Nah ini yang sering bikin orang kesel ya. Udah jauh-jauh survei ke lokasi, lagi libur pula, ternyata cicilan yang di iklan itu guys cuman cicilan promo doang guys. Nah di video ini gue bakal tunjukin semuanya nih sampai ke contoh simulasi KPR yang beneran lah dari salah satu bank di Indonesia. Tentunya biar kamu itu gak kesel lagi guys nantinya. By the way nih, udah pada tahu belum kira-kira cicilannya berapa? Oke, sebelum kita ngomongin angkanya, kita sepakat dulu ya, iklan properti sekarang tuh udah beda guys. Kalau dulu yang dijual itu harga rumahnya, misalnya 300 jutaan. Nah, sekarang yang dijual itu cicilan per bulannya guys, 3 jutaan. Nah, dan jujur aja ini efektif banget kok guys, karena otak kita ini gampang banget percaya pada angka kecil guys. Kalau lihat cicilan kecil, itu rasanya kayak wah sanggup deh ya kan. Nah ini bukan berarti iklannya pasti nipu ya guys ya, tapi ini namanya framing. Nah masalahnya yang ditampilkan itu guys bukan cicilan sampai lunas. Nah sekarang kita bongkar nih miskonsepsi yang biasanya bikin orang itu kaget, wow pas masuk tahun ketiga cicilan KPR ya. Ini miskonsepsi yang paling sering terjadi guys. Banyak orang tuh ngira tuh cicilan yang di iklan itu adalah cicilan sampai lunas. Padahal kebanyakan kasusnya cicilan yang di iklan itu adalah cicilan promo guys. Biasanya itu berlaku sampai tahun ketiga. Bahkan ada yang berlaku cuma 1 tahun guys. Nah setelah itu masuk ke fase berikutnya nih. Ada yang naiknya bertahap, ada yang bisa langsung naik ke cicilan floating guys. Dan justru fase floating inilah yang menentukan kamu itu aman atau enggak guys. Nah kalau kamu cuma kuat di promonya doang atau di cicilan promo ya, tapi nggak kuat di floatingnya, nah ini nih yang akan terjadi. Oke sekarang gua jelasin versi orang awam aja ya guys ya, bukan versi brosur yang bikin kamu pusing itu guys. Yang dimaksud cicilan fix itu artinya bunganya itu tetap guys untuk sementara waktu ya, biasanya ada yang 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun misalnya. Nah hal ini bikin cicilannya itu stabil terus tuh selama 3 tahun atau 1 tahun. Kalau cicilan floating itu artinya bunganya ngikutin kondisi pasar atau BI rate guys. Kalau BI rate-nya berubah, otomatis cicilannya juga bisa berubah. Nah turun naiknya BI rate ini terjadi berdasarkan kondisi ekonomi di Indonesia. Makanya jangan heran pas cicilan promo habis, cicilan kamu bisa naik cukup signifikan guys. Nah sekarang kita masuk ke contoh real aja nih. Ini contoh simulasi KPR yang gua rangkum berdasarkan skema salah satu bank di Indonesia ya. Nah besar bunga saya bulatkan saja nih biar mudah untuk menghitungnya. Misalnya bunga banknya itu 5,45 ya saya bulatkan aja lah jadi 5,5% guys ya. Kecil kok pembulatannya. Nah untuk kasus ini saya asumsikan harga rumahnya 500 juta. Terus anggap aja DP-nya 0 dah. Maka plafon KPR-nya adalah 500 juta. Dan tahu nggak apa yang bikin orang banyak kaget guys? Skema bunga yang paling sering dipakai di iklan itu adalah yang fixnya cuma 1 tahun atau 2 tahun. Tergantung dari promo bank yang ada pada saat itu guys. Oke sekarang kita bedah cicilan fix rate 1 tahun. Karena ini yang paling sering banget muncul di iklan itu guys. Yaitu tahun pertama bunganya cuma 5% doang guys. Cicilannya di tahun pertama sekitar 3,34 juta. Tahun kedua itu bunganya naik jadi 6,5% dan cicilannya jadi 3,75 juta. Tahun ketiga itu naik lagi guys, jadi 9% bunganya, cicilannya jadi 4,47 juta. Nah ini mulai berasa banget nih. Terus di tahun keempat itu bunganya naik jadi 11,5% sehingga cicilannya menjadi 5,2 juta.
Dan mulai tahun kelima masuk ke floating 13% bunganya guys. Cicilannya jadi sekitar 5,65 juta rupiah. Jadi dari 3,3 juta naik ke 5,6 juta itu naiknya bukan receh guys. Ini yang sering bikin orang itu shock guys. Nah sekarang kita lanjut ke skema fix 3 tahun guys. Ini yang bikin orang itu sering lengah nih guys. Karena 3 tahun itu dikiranya lama banget. Jadi orang merasa aman nih. Di tahun 1 sampai tahun ketiga itu bunganya itu kan 5,5% guys. Cicilannya jadi 3,48 juta rupiah. Dan di tahun keempat setelah flat 3 tahun dia akan naik jadi 8% guys. Nah cicilannya menjadi 4,14 juta rupiah. Nah sementara di tahun kelima naik jadi 10,5% dan cicilannya adalah 4,8 juta rupiah. Dan di tahun ke-6 dan seterusnya akan floating 13%, di mana cicilan floating ini menjadi 5,51 juta rupiah guys. Jadi 3 tahun pertama kamu tuh merasa nyaman tuh. Masalahnya KPR itu bisa sampai 15 atau 20 tahun besti. Kalau kamu mau yang lebih stabil ada sih yang fixnya 5 tahun. Oke lanjut ke fix 5 tahun nih guys. Ini yang biasanya lebih waras nih guys buat orang yang pengen stabil lebih lama. Jadi tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu bunganya kan 6,5% dan cicilannya sekitar 3,78 juta rupiah. Tahun ke-6 dia baru naik guys, jadi 9% tuh bunganya tuh. Cicilannya jadi 4,4 juta rupiah. Dan di tahun ke-7 dia naik lagi tuh guys, jadi 11,5%. Cicilannya jadi 5,02 juta rupiah. Dan floatingnya nanti itu tembus di 13%, jadi sekitar cicilannya adalah 5,4 juta rupiah. Jadi iya lonjakannya lebih halus dibanding yang fix 1 tahun guys. Tapi tetap ada kenaikannya guys. Nah yang ini biasanya orang itu merasa paling aman guys. Karena stabil tuh panjang banget guys, 10 tahun cuy. Nah sekarang kita bagian terakhir nih, yaitu skema fix and cap. Jadi bukan fix baru floating ya. Ini yang sering bikin orang itu salah paham nih guys. Jujur saya juga dulu pernah salah paham. Saya pikir tuh misalnya nih setelah cicilan fixnya berakhir, masuk kan ke cicilan floating. Di mana bunganya floating itu dibatasin kenaikan maksimalnya misalnya 11% ya. Jadi kalau suku bunganya naik sampai 12% tuh yang bunga floating tadi, bunga yang kamu terima itu tetap 11% guys, karena sudah di cap di 11%. Nah tapi saya tunjukin aja nih. Nah ini berikut skema estimasi fix and cap yang saya terima dari bank yang saya pegang saat ini ya. Tahun pertama sampai tahun ketiga itu bunganya 5,25%. Itu cicilannya 3,41 juta rupiah. Nah di tahun keempat sampai tahun keenam atau 3 tahun lagi itu bunganya 8,5%, di mana cicilannya adalah 4,27 juta rupiah. Tahun ke-7 sampai ke-10 itu bunganya 10,75% guys, atau cicilannya adalah 4,83 juta rupiah. Nah di tahun ke-11 sampai lunas tetap floating guys, cicilannya adalah 5,29 juta rupiah. Jadi cap itu bukan berarti cicilan kamu aman sampai lunas ya guys ya. Cicilan itu cuman fase pengaman sementara. Nah ujungnya sih tetap kena bunga floating juga. Nah tapi misalnya nih pihak banknya bilang nih, setelah tahun ketiga cicilannya dibatasin maksimal 11%. Nah, atau capnya itu 11% ya sampai lunas katanya. Ini artinya cicilan floatingnya itu tetap bisa naik atau turun sesuai suku bunga pasar guys. Tapi sudah dibatasi kenaikannya, pokoknya paling tinggi kenaikannya 11% dah gitu loh. Nah tapi saya sendiri ini belum pernah ketemu yang kayak begini guys. Nah bagi kamu yang tahu yang seperti ini, coba deh bantu infonya di kolom komentar guys. Tapi kelima skema ini adalah skema dari salah satu bank pemberi KPR di Indonesia guys. Nah untuk bank lain tentu biasanya tuh ada perbedaan skema KPR-nya guys.
Tapi ya pada dasarnya sih untuk bunga floatingnya sih besarannya ya cuma beda-beda tipis lah, beti-beti guys. Dan bisa dibilang sama aja lah sebenarnya sih. Oke, sekarang kalau kami sih dari Easy Home guys ya, iklan cicilan kecil itu sih nggak salah juga karena memang ada programnya dari banknya guys, walaupun itu adalah program promo. Yang berbahaya itu sebenarnya nih guys ya, kalau tuh kamu ngambil keputusan berdasarkan cicilan promo yang ada di iklan itu guys. Karena kamu cuma kuat di promonya doang, tapi nggak kuat di plottingnya guys. Dan itu namanya bukan beli rumah guys, tapi beli masalah. Nah sekarang kalau Easy Home pengen KPR rumah nih, kami nih pengen KPR rumah. Kira-kira gimana sih cara Easy Home memperkirakan bunga KPR yang relatif aman buat kedepannya guys? Kamu juga bisa pertimbangkan cara berikut ini nih guys. Kalau di Easy Home kami biasanya pakai simulasi cicilan KPR yang lebih aman guys. Kami pakai asumsi bunga sekitar 8,5% aja guys. Kenapa 8,5%? Karena angka ini biasanya muncul di sekitar tahun ke-5 atau ke-6 di masa cicilan fix guys. Kalau mau pakai 9% juga masih oke lah guys. Dan biasanya cicilan floatingnya itu mulai di tahun ke-6 atau ke-7 guys. Enaknya itu guys ya, di tahun-tahun awal yaitu tahun ke-1 sampai tahun ke-4, biasanya kita dapat cicilan yang lebih kecil dari 8,5% guys. Misalnya tahun ke-1 sekitar 5%, tahun kedua ya sekitar 6%, dan seterusnya guys. Anggap aja ini adalah bonus di awal-awal tahun cicilan kamu guys. Dan durasinya bisa 5-6 tahun sebelum sampai ke cicilan floating guys. Cukup panjang kan guys? Bandingin sama yang fix 1 tahun. Kalau pakai asumsi ini, kenaikan ke floatingnya itu masih lebih halus dan lebih aman guys. Kenapa ini bagus? Karena ini jauh lebih realistis guys dibanding kamu cuman lihat bunga promo yang 1 tahun itu guys. Kamu juga jadi punya gambaran fase aman yang cukup panjang guys. Kamu juga bisa mengukur kemampuan finansial kamu dengan lebih sehat. Dan yang paling penting, kamu bisa mengurangi resiko shock cicilan di tahun kedua atau ketiga itu guys. Jadi, kalau kamu kuat di simulasi 8,5% selama 5 tahun, biasanya kamu juga aman secara mental dan cash flow-nya guys. 5 pertanyaan yang bisa kamu tanyakan saat pengen beli rumah KPR guys. Yang pertama itu, fixnya itu berapa tahun guys. Nah, yang kedua, setelah fix skema cicilannya gimana? Nah, apakah langsung floating atau naik bertahap dulu baru floating? Yang ketiga nih guys, nah besar cicilan setelah promo berakhir itu berapa? Yang keempat, floatingnya itu mulai di tahun keberapa? Dan gua kasih tahu nih guys ya, biasanya kalau kamu tanya ke marketingnya, yang bisa dijawab itu cuma nomor 1 dan nomor 2 aja guys. Karena memang detail cicilan itu sampai lunas itu yang tahu itu hanya pihak banknya guys. Dan baru akan dibahas lengkap menjelang kamu tanda tangan akad kreditnya guys. Nah sebagai panduan di tahap awal, kamu bisa kok pakai cara yang relatif aman, yaitu simulasikan aja KPR kamu pakai asumsi 8,5% bunganya flat selama 5 tahun. Biar kamu nggak cuman kuat di cicilan promo doang guys. Ingat, promo itu boleh. Yang nggak boleh itu ambil keputusan cuman karena cicilan promo ini doang guys. Kalau ada yang mau bantu menambahkan atau berbagi informasi seputar skema KPR, atau kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tulis aja di kolom komentar guys. Semoga kami bisa menjawabnya. Kalau video ini bermanfaat, please like dong dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini guys. Jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk konten-konten seputar informasi properti berikutnya guys. Ingat, rumah kamu tentunya keputusan ada di tangan kamu guys. Kami Easy Home hanya memberikan informasi saja.